Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film berjudul Do You Think I'm Sexy 2022. Film ini tuh mengisahkan perjuangan seorang mahasiswi bernama Charlize, yang dimana nih, untuk bisa lulus dan mendapatkan nilai bagus, Charlize ini tuh harus melakukan kegiatan ekstra. Seperti apakah kegiatannya? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film kali ini kita mulai di sebuah kamar kos-kosan. Charlize adalah seorang mahasiswi. Keluarganya pas-pasan, membuat Charlize harus memutar otak untuk membiayai kuliahnya sendiri. Nah, jalan yang Charlize pilih adalah menjadi live streamer. Tapi ini mah bukan live streamer kayak Windah Basudara ya cuy. Streamer yang ini beda nih. Charlize berdandan, sehingga dirinya sangat cantik, aduhai, mantap, mempesona lah pokoknya. Di live streaming, Charlize menggunakan nama Elle. Selain live streaming, Charlize juga menjual video premiumnya dengan berbagai harga. Sungguh luar biasa ya perkembangan zaman. Cuma dari kamar tapi bisa mendapatkan penghasilan yang luar biasa. Di sisi lain kita bisa melihat ada seorang pria yang kesemsem nih dengan lekuk indah yang Elle miliki. Pria ini memiliki akun bernama Bigman88. Jika ingin melihat lebih, pria ini harus berdonasi sejumlah uang. Bigman88 pun gak segan-segan mengeluarkan uang yang gak sedikit untuk melihat lekuk indahnya Charlize yang full tanpa sensor-sensor ini. Singkat cerita, pagi pun tiba. Betapa senangnya Charlize melihat ada seorang penggemar yaitu Bigman88 yang telah mentransfer sejumlah uang untuk dirinya. Baru juga buka mata, udah dapet duit ya kan? Namun Charlize harus mengelus dada karena uang yang ia dapatkan dari Bigman88 tadi tuh ia gunakan untuk dia kirim ke orang tuanya. Segera, Charlize pun bersiap untuk pergi kuliah. Jadi Charlize ini tuh tinggal di kosan yang isinya tuh wanita semua ya cuy. Di perjalanan, Charlize pun ditelepon nih sama ibunya. Bukannya berterima kasih, ibunya Charlize justru mengeluh. Mengeluh karena uang yang Charlize kirim masih sangatlah kurang. Iya cuy, Charlize ini memang jadi tulang punggung keluarganya. Seorang perempuan tapi harus menafkahi seluruh keluarganya cuy. Singkat cerita, kampus hari ini tuh kedatangan seorang dosen baru, lulusan luar negeri, Bapak Tristan. Ini orangnya cuy. Nah, kebetulan Pak Tristan ini mengajar di kelas yang Charlize ikuti. Ia pun datang terlambat dan langsung mendapatkan perhatian khusus dari Bapak Tristan. Baru juga duduk, Charlize dan teman-temannya ini mendapatkan tugas kuliah. Charlize mencatat semua yang Pak Tristan perintahkan. Dan saat Charlize mengimbas rambutnya, disitulah Pak Tristan sadar bahwa Charlize bukan mahasiswi sembarangan. Selesai mengajar, Tristan pun kembali ke ruangan dosen. Nah, ternyata Tristan ini sudah punya pasangan yaitu sesama dosen juga. Di saat ruangan dosen sepi, Tristan pun langsung disergap. Tristan pun cuma bisa pasrah dan menikmati. Dan tiba-tiba, rektor kampus yaitu Bapak Pitt datang ke ruangan ini. Tristan pun segera menghalangi Bapak Pitt untuk melihat aksi genjot-menggenjot mereka berdua cuy. Karena sempat terhenti, Tristan pun melanjutkan aksinya di apartemennya. Pacarnya datang menggunakan seragam sekolah yang membuat rudal Tristan siap untuk lepas landas. Nggak perlu waktu lama, mereka pun langsung pindah ke kasur dan melakukan kuda-kudaan tanpa perlu takut ada yang mengganggu mereka. Namun saat bercocok tanam ini, Tristan justru malah membayangkan Elle yang membuat Tristan nih kesemsem belakangan ini. Setelah selesai bercocok tanam, Tristan langsung membuka laptop dan melihat apakah Elle sudah membuat konten terbaru apa belum. Tristan pun layaknya bocil kematian yang selalu menunggu saat Elle membuat konten terbaru. Bukan cuma nonton doang ini mah ya, tapi Tristan juga menggunakan akun Bigman88 juga rutin menyawer Charlize dengan uang yang gak sedikit. Ada-ada sajalah kelakuannya penghuni kosan ini cuy. Setiap pagi Charlize harus berebut kamar mandi dengan penghuni sebelahnya. Karena males ribut, Charlize pun jarang mandi pagi. Untung cakep ya. Begitu juga dengan makanan yang ada di kulkas. Charlize pun sampai harus memberikan nama pada makanannya supaya nggak direbut oleh penghuni lainnya. Seperti kehidupan kampus lainnya, sebenarnya Charlize ini juga didekati nih oleh sesama mahasiswa. Pria culun bernama Justin mencoba untuk mendekati Charlize. Namun sayang, perjuangannya harus berakhir sia-sia. Karena Charlize tampaknya ini sangat dingin kepada Justin. Nah, kedekatan Justin dan Charlize sedikit membuat Pak Tristan alias Bigman88 ini tuh cemburu. Melihat sang streamer idolanya kok didekati sama mahasiswa lain.
Nah, sepulang kuliah, Charles bertemu dengan seniornya nih bernama Freya. Ini maksudnya senior tuh, jadi Freya lah yang mengajarkan Charles untuk jadi streamer genjot. Nah, belakangan ada isu bahwa situs tempat Charles membuat konten akan melarang Charles dan kreator lainnya membuat konten plus-plus. Nah, kalau begitu, berarti Charles harus kelimpungan nih, mencari cara mendapatkan uang lagi. Tapi Freya dan teman-teman lainnya akan berusaha membuat supaya mereka bisa terus dan terus membuat konten. Singkat cerita, di malam harinya Charles yang sebagai L melakukan sesi private nih dengan Big Man 88 alias si Bapak Tristan ya. Saat menggunakan nama L, Charles benar-benar berbeda, seakan menjadi pribadi yang lain. L benar-benar memberikan segalanya, apapun yang Big Man 88 inginkan. Nah, pada akhir sesi streamingnya, Big Man 88 pun memanggil L dengan nama Charles. Disinilah Charles mulai ketakutan bahwa sang pelanggan setia ini mengenalnya di dunia nyata. Pagi pun tiba. Di pagi ini, Charles pun bisa menikmati segarnya mandi di pagi hari. Senyum pun terpancarkan saat Charles mengguyur seluruh badannya. Baru juga selesai mandi, si Charles harus berhadapan dengan ibu kos. Ternyata Charles ini sudah lama menunggak bayar sewa kos. Ibu kos ini pun mengungkapkan kalau Charles tidak segera bayar, maka mohon maaf Charles harus mencari tempat lain. Nah loh, baru juga keluar kosan nih, Charles ditelepon lagi sama ibunya. Kali ini adiknya Charles masuk rumah sakit. Adiknya babak belur setelah baku hantam. Tanpa rasa dosa, ibunya Charles minta Charles mentransfer uang lagi nih untuk pengobatan adiknya. Di saat ia sedang bingung dengan kehidupannya, tiba-tiba HP-nya pun dijambret. Seorang bapak-bapak mengambil HP-nya dan lari terbirit-birit cuy. Charles pun cuma bisa pasrah, bingung nih harus ngapain. Dia pun mampir ke toko HP untuk membeli HP baru. Nah, untuk membeli HP ini Charles harus menggunakan pinjol. Selain membeli HP, Charles juga membeli sebuah tongkat listrik. Setelah berurusan dengan hal-hal aneh di pagi ini, Charles pun sampailah di kampus. Namun lagi-lagi Charles telat masuk kelas. Charles pun disuruh menghadap Pak Tristan setelah kelas selesai. Sudah terlambat, Charles pun tidak mengerjakan tugas. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Pak Tristan untuk mengambil kesempatan dari Charles. Di sini Pak Tristan pun mengakui bahwa dirinya tuh adalah Big Man 88, yaitu orang yang selalu rutin menyawer Charles saat live streaming. Nah, untuk menebus segala kesalahan dan kekurangannya Charles di kelasnya Pak Tristan, Charles pun disuruh mampir nih ke rumahnya Pak Tristan setelah pulang kuliah. Kedatangan pacarnya Pak Tristan membuyarkan diskusi mereka berdua. Yang ternyata pacarnya Pak Tristan dulunya nih muridnya Pak Tristan juga cuy. Pak Tristan memang selalu mencari darah muda untuk memuaskan imajinasinya. Supaya imajinasinya Pak Tristan bisa menjadi kenyataan. Ya udah, pacarnya mah mengerti apa yang Pak Tristan mau. Mereka pun langsung pulang bareng dan mempersiapkan rudal Pak Tristan untuk lepas landas. Namun setelah melakukan olahraga 5 jari kok rudalnya nggak lepas-lepas juga nih. Ternyata rudalnya Pak Tristan ini udah dipersiapkan untuk kedatangan Charles. Charles datang ke apartemennya Pak Tristan untuk lulus dari pelajarannya Pak Tristan. Charles pun masuk, dimulai dengan basa-basi. Pak Tristan menanyakan apakah Charles sudah punya pacar atau belum, dan bagaimana kok dia bisa jadi live streamer. Tapi Charles mah sudah mencium ya bau-bau busuk dari kata-kata Pak Tristan. Charles langsung mengatakan bahwa dia kesini cuma untuk memperbaiki nilainya dan supaya lulus. Akhirnya, Pak Tristan pun langsung berterus terang, meminta Charles untuk menari dan menunjukkan bakatnya secara langsung, tanpa layar dan tanpa halangan. Eksklusif lah pokoknya buat Pak Tristan. Itulah syarat jika Charles mau lulus dari pelajarannya Pak Tristan. Charles pun gak punya pilihan lain, ia pun berdiri dan mulai mengeluarkan keahliannya. Berawal dari gerakan sederhana, Pak Tristan pun sangat menikmati setiap gerakan dan hentakan yang Charles lakukan. Dan tiba-tiba saat Charles menghadap belakang, ia pun langsung disergap dan tak bisa melawan. Rudal keras nan tumpul yang dimiliki Pak Tristan pun mendarat dengan mulus. Walaupun Charles hanya bisa menahan rasa sakit, pendaratan rudalnya Pak Tristan ini. Sebuah harga yang sangat mahal nih, harus dibayar Charles demi lulus dari pelajarannya Pak Tristan. Charles pun hanya diam, mematung, berusaha menyadari apa yang baru terjadi dan apa yang baru dilakukan oleh Pak Tristan.
Yang lebih gokilnya lagi ya, Pak Tristan tuh memberi segepok uang kepada Charlie sebagai tanda terima kasih atas jasanya. Gokil! Tatapan Charlie sangatlah kosong. Dia nggak percaya apa yang baru terjadi padanya. Ia pun datang nih ke Freya, yang sedang melakukan konferensi pers untuk meminta pihak aplikasi memperbolehkan mereka berjualan konten premium. Di sana, Charles menceritakan nih apa yang baru terjadi. Freya yang memang wanita berani menyarankan Charles untuk berani speak up dan melawan. Charles harus melaporkan hal ini kepada pihak kampus. Sebenarnya Charles merasa bahwa hasilnya tuh bakal sia-sia. Tapi ya Charles nggak punya pilihan lain ya. Kasian banget ya si Charles ini cuy. Gadis polos yang jadi tulang punggung keluarganya. Berusaha mencari uang. Ya walaupun caranya salah sih ya. Singkat cerita, keesokan harinya di kampus, situasi pun menjadi menegangkan. Tristan disidang nih oleh para dosen dan juga rektor. Charles dengan berani melaporkan apa yang Tristan lakukan kepada rektor. Di sana ada Bapak Pete dan juga dosen senior. Tapi ya namanya oknum ya cuy. Tristan dan pacarnya nih sama-sama berkelit. Mereka dengan senyum tanpa bersalah tidak mengakui. Bahkan mereka hanya bilang bahwa ini hanyalah hayalan dan halusinasinya Charles aja. Wah, sakit nih orang. Bahkan dengan sambil tertawa, Tristan pun menjelaskan siapa Charles sebenarnya. Seorang mahasiswi yang punya penghasilan tambahan dari live streaming premium. Charles pun jadi terpojok, apalagi tatapan para dosen tuh bener-bener menyudutkan dirinya. Hanya seorang dosen senior inilah yang perhatian kepada Charles. Hanya ibu dosen inilah yang bisa melihat Charles sebagai sebenar-benarnya manusia. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar nalar. Pak Tristan hanya diberikan teguran, sedangkan Charles malah dikeluarkan dari kampus. Charles tuh merasa ini tuh nggak adil. Dia adalah korban, lah kenapa dia yang harus menanggung semuanya. Yang lebih kasihannya lagi, kasusnya Charles ini sudah menyebar ke seluruh kampus. Sehingga semua teman-temannya Charles nih menatap Charles dengan penuh hina. Gokil! Kasusnya tuh mirip banget ya sama sering terjadi di Wakanda cuy. Yang kuat ialah yang berkuasa. Baru juga dikeluarkan dari kampus, masalah lain pun menunggu Charles. Sudah ada calon penghuni baru untuk kamar kosannya. Ia pun semakin bingung harus ngapain lagi dengan hidupnya. Tatapan Charles benar-benar kosong. Charles pun sampai terpikir untuk menyudahi hidupnya. Namun tiba-tiba HP-nya kembali berbunyi. Seperti biasa, ya ini ibunya Charles minta kirim duit. Adiknya Charles kembali masuk rumah sakit, kembali baku hantam dan butuh biaya secepatnya. Demi keluarga, Charles pun melupakan perasaannya. Ia pun langsung membuka web streaming dan menghubungi Bapak Tristan. Charles kembali menawarkan jasa genjotnya kepada dosen ini cuy. Aduh. Demi keluarga, Charles pun datang ke apartemennya Pak Tristan dengan mengenakan seragam lengkap. Nggak lupa Charles juga membawa sepotong permen untuk membuat dirinya semakin manis. Dimulai dengan tarian-tarian kecil, Charles pun mulai menggoda Bapak Tristan. Kali ini mereka seakan-akan tahu nih apa yang akan terjadi selanjutnya. Charles pun langsung dipaksa untuk mendaratkan rudalnya Pak Tristan dengan menahan rasa sakit. Ia pun harus melakukan ini demi keluarga. Akhirnya, tanam paksa pun selesai. Dengan berlinang air mata, tapi Charles yang sekarang sudah bisa lebih berdamai nih dengan dirinya. Charles pun mengambil tongkat listrik yang dia bawa dan ia pun menyerang Pak Tristan. Pak Tristan pun tidak sadarkan diri. Saat dia terbangun, kedua tangannya sudah terikat cuy. Dan inilah saatnya Charles membalas dendam. Charles menunjukkan bahwa di tasnya ada kamera yang merekam seluruh adegan tanam paksa yang Pak Tristan lakukan. Dan yang lebih membagongkannya lagi ya, Charles mengeluarkan pisau. Lalu ia memotong rudalnya Pak Tristan supaya tidak ada lagi mahasiswi yang jadi korban dari kebiadaban bapak ini. Wah gokil anjir ngilu. Rudal Pak Tristan pun terlepas. Hari-hari berlalu, Charles mulai lebih semangat nih dalam menjalani hidup. Ia pun lebih berjalan dengan percaya diri. Bahkan ia berani melawan sang bapak-bapak yang maling HP-nya kemarin. Charles pun sekarang melanjutkan kuliahnya di kuliah kampus perfilman. Dia terus mengejar mimpinya. Charles sadar bahwa pendidikan adalah yang utama. Dengan pendidikan, dia bisa merubah nasibnya dan merubah nasib keluarganya.
Di akhir film, Pak Tristan sekarang sedang rebahan di rumah sakit. Dan adegan tanam paksanya pun sudah disebarkan Charlize ke sosial media. Selesai, itulah akhir dari film Do You Think I'm Sexy 2022. Jangan pernah melihat seseorang dari covernya. Setiap orang pasti punya alasan masing-masing kenapa dia melakukan sesuatu ya cuy. Pada film ini, Charlize melakukan ini semua ya demi keluarganya. Charlize menjadi tulang punggung keluarganya dan juga membiayai kuliahnya sendiri. Walaupun apa yang dilakukan Charlize ini nggak patut dicontoh ya. Oke, jadi makasih yang udah nonton sampai habis. Like dan subscribe biar gue makin semangat nih membuat kontennya. Gua cabut. Dadah.